Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube SMA Muhammadiyah 1 Klaten Sekolah Para Juara. Halo students, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan selalu menjalankan kewajiban sebagai pelajar dengan baik. Terima kasih sudah klik video ini ya. Di video ini, kamu akan memperoleh informasi materi yang sangat bermanfaat dan dapat membantumu untuk menjawab tugas-tugas yang akan diberikan. Jangan lupa untuk catat dan rangkum materi ini agar dapat kamu gunakan untuk belajar lagi. Eits, tapi sebelum mulai pembahasannya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like video ini ya, biar kamu ikut mendukung sekolah kita agar menjadi sekolah yang terdepan dan lebih baik lagi. Oke, selamat belajar dan simak videonya baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anakku. Selamat pagi. Ya, sebelum kita memulai pada pelajaran bimbingan konseling pada pagi ini, mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dalam pertemuan pada pagi hari ini bisa berjalan lancar, baik, dan anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat. Anak-anak, kemarin Ibu sudah menyampaikan pada waktu perkenalan bahwa nanti materi akan disampaikan pada berikutnya. Ini pertemuan untuk anak-anak pada hari ini, hari Sabtu, Ibu menyampaikan materinya. Anak-anak, di sini Ibu akan mengutarakan masalah self manajemen. Apa itu? Self manajemen yang terdiri dari mengatasi insecure. Apa itu insecure? Anak-anak, insecure ya, Anda perhatikan ya, itu merupakan suatu sebuah perasaan yang tidak aman serta rasa bersalah yang berlebihan, merasa dirinya tidak nyaman terhadap diri sendiri atau lingkungan. Mungkin kita pernah mengalaminya, apalagi pada zaman sekarang ini, pada masa pandemi ini, mungkin anak-anak merasakannya. Karena insecure itu tadi, yang merasa tidak aman, merasa perasaan yang selalu merasa nyaman, tidak nyaman, tidak aman pada dirinya, itu mungkin sekarang ini kita rasakan. Yang merasakan, yang pernah mengalami, tidak hanya pernah mengalami kita, atau mungkin Anda juga pernah mengalami, Ibu guru aja pernah mengalami yang namanya insecure ya, perasaan yang selalu merasa bersalah, perasaan yang merasa selalu tidak nyaman ya. Nah, ini insecure ya, itu kalau bisa pada kita pada masa pandemi ini ya, kalau bisa dihilangkan dari pelan-pelan. Karena apa? Kalau kita lanjutkan, kita teruskan, rasa ketidaknyamanan, ketidaktenangan itu akan merusak pada diri kita sendiri. Ya, itu anak-anak. Jadi, tadi saya katakan insecure sekali lagi adalah sebuah perasaan tidak aman, ya. Rasa bersalah yang berlebihan, merasa tak nyaman terhadap diri sendiri maupun lingkungannya. Mungkin ini ya arti dari insecure yang saya berikan ini. Terus bagaimana untuk menghilangkan perasaan seperti itu?
ya anak-anak. Eh, penyebab dulu, penyebab insecure penyebabnya apa? Karena mungkin anak-anak pernah merasakan perasaan atau peristiwa ya yang pernah kita alami yang kurang baik pada diri kita, atau mungkin penyebab insecure ya itu mungkin karena kita pengalaman pada masa lalu ya, pada masa kita masih ya dulu yang tidak menyenangkan, mungkin kita pernah trauma atau mungkin pernah dibullying oleh teman-teman ya. Ini penyebabnya insecure yang tadi saya katakan, merasa tidak nyaman, merasa dirinya selalu bersalah ya. Itu nanti kalau kita teruskan terus, nanti kita akan merasa minder, merasa malu, merasa merasa tertekan jiwanya ya, selalu merasa menyalahkan diri sendiri, kok aku begini, kok dia begitu ya. Ini insecure. Kalau bisa ya hilangkanlah untuk pribadi insecure yang seperti itu ya. Apalagi tadi saya katakan pada masa pandemi ini, kalau kita masih punya perasaan insecure itu tadi, kita akan cemas lah. Itu nanti imun tubuh kita bisa menurun, bisa gampang kena penyakit ya. Ini harus kita, kalau bisa kita memupuk diri kita sendiri, harus berani pada tindakan pada diri kita, harus bagaimana ya. Ini terus kelanjutannya yang berikutnya, tadi penyebab insecure itu sudah saya sampaikan, takut menghadapi nanti tidak bisa diterima, atau mungkin merasa takut nanti ditolak ya. Ini misalkan anak-anakku dalam suatu kalau pertemuan bisa tatap muka mungkin diskusi atau itu jagongan lah. Tapi kalau ini pandemi ini kan lewat ya mungkin video call, atau mungkin lewat itu kita bertiga atau berlima lah. Nanti kalau kamu dipanggil mungkin merasa, wah aku mau dipanggil nggak bisa menyesuaikan gimana lah. Itu penyebab sudah masuk ke diri yang insecure yang harus kita hilangkan. Terus yang berikutnya, memiliki cara pandang cara pandang harga diri yang rendah. Ya tadi sudah saya sebutkan, kita minder, akan menarik diri dari suatu pergaulan, dari suatu pergaulan, perkumpulan, atau menarik diri dari sesuatu dalam rumah tangga pun, dalam keluarga pun, atau rumah tangga dalam keluarga pun akan suka di dalam kamar, suka menyendiri ya. Ini penyebab dari insecure itu tadi. Terus apa dampak dari insecure itu anak-anak ya? Dampak dari insecure yaitu dampaknya mudah menganggap dirinya itu tidak berharga ya. Dari tadi menganggap, wah aku rano gunane kalau seperti ini. Nah, ini akhirnya dampaknya seperti itu. Makanya anak-anak dalam masa pandemi ini kalau bisa hilangkan insecure itu tadi, jiwa yang insecure ya, bahwa Anda menganggap bahwa diri kamu itu semuanya itu berharga untuk dalam keluarga, berteman ya, dengan siapa saja ya. Ini yang berikutnya, apa dampak dari insecure itu tadi, juga akan aktivitas sehari-hari jadi terganggu ya. Biasanya Anda itu sebelum
pandemi dulu kemarin itu merasa senang, merasa happy ya, tapi karena Anda kena dampak, karena kena insecure itu tadi, yang merasa tidak nyaman, tidak aman, merasa apa ya, selalu menyalahkan dirinya. Ini akhirnya seperti itu ya, anak-anakku semuanya. Jadi dampak dari insecure itu tadi. Yang berikutnya, dampak berikutnya adalah mengalami ketakutan yang berlebihan ya, dampaknya. Karena apa? Karena kamu tadi merasa menarik diri, rendah diri, membayangkan yang apa aku iso, wah engko gek, wah dalam dirinya, waduh gimana ya, selalu ada rasa kecemasan, ketakutan ya, terus rendah diri itu tadi, minder. Nah itu akhirnya akan terganggu dalam diri kita, kejiwaan kita akan merasa takut, bertindak apapun merasa takut, engko gek. Nah ini nggak boleh ya, ini dampak dari insecure, dari rasa itu merasa dirinya selalu bersalah dalam diri dan atau lingkungannya ya. Ini dalam masa-masa seperti ini Anda harus jangan masuk ke jiwa yang insecure, harus Anda menjauh, harus percaya dirinya tinggi, kalau bisa membentuk diri pribadi yang kuat, yang bisa menghibur dirinya. Atau mungkin banyak sekali kok insecure, misalkan itu tadi saya katakan, dia kok misalkan kalau seusia Anda kan masih muda ya, biasanya dia kok bisa ya, dia kok bisa cantik ya, di sana dia cantik, sedangkan aku kok enggak. Nah ini sudah kena insecure ya, jiwa yang tidak ada percayaan dirinya. Ini misalkan dia kok bisa memakai seperti itu ya, dia kok, lah ini nggak boleh ya anak-anak. Ini dari dampak insecure yang dari kecemasan atau menarik ketidaknyamanan dari dalam dirinya ya anak-anakku. Sekali lagi ini Ibu sampaikan materi ini supaya Anda tidak terdampak dengan yang namanya insecure ya anak-anak. Anak-anak harus timbulkan percaya diri ya, harus ini tadi jangan sampai hilang semangatnya, harus itu ya, harus memupuk mulai dari sekarang setelah tahu ya. Nanti kalau dikembangkan terus seperti itu tadi, akhirnya Anda akan merasa takut, minder, merasa dirinya bersalah, dirinya tidak benar, terus mungkin kalau bisa sampai pada tidak bisa tidur, merusak. Itu nanti akan merusak kejiwaan kita, merusak psikis dan fisik kita ya. Apalagi di zaman pandemi ini, harusnya didung-dungnya kamu harus semangat kan gitu ya. Kalau kita semangat, kita enjoy, kita senang ya, kita percaya dirinya tinggi, insya Allah ya kita akan selalu dalam kondisi yang selalu sehat. Anak-anakku, jangan sampai dalam masa ini Anda terkena gangguan yang namanya insecure, gangguan pada dirinya ya. Lah terus cara mengatasinya gimana? Ya cara mengatasinya itu tadi, memupuk kepercayaan pada dirinya sendiri. Jangan menganggap masa yang lalu, masa yang traumatik, karena masa dulu aku begini, aku terus hilangkan. Jangan mengungkit masa yang lalu. Sampaikan untuk yang, kerjakan untuk yang masa sekarang ya. Yang berikutnya itu membuka wawasan yang baru, yang menyenangkan ya, menyibukkan diri. Terus juga bisa detox. Sekarang kita zamannya
teknologi yang canggih itu biasanya anak-anak sekarang pegangannya tidak buku tapi HP. Lah itu detox HP ya, yang Instagraman, yang TikTokan, yang WA-an itu di istilahnya dikurangilah, nanti tidak merasa dirinya selalu kurang pada dirinya, terus merasa menyalahkan dirinya ya, tetap pada alat-alat itu tadi ya. Anak-anakku, mungkin pertemuan pada hari ini, hari Sabtu, untuk materi BK seperti itu. Jadi sekali lagi, Anda anak-anak jangan sampai terkena yang namanya insecure ya, insecure itu tadi. Sebelum mengakhiri pertemuan kita, Ibu mau memberikan, karena Anda sudah mendengarkan ya, anak-anakku semuanya mendengarkan dari penjelasan Ibu yang cuma sedikit ini, saya ingin untuk supaya kita dekat dengan Anda. Saya tahu karena selama ini nggak bisa tatap muka, saya tahu walaupun cuma dalam tulisan Anda. Nanti sewaktu-waktu kalau ada waktu kita langsung tatap muka ya, tatap muka lewat daring yaitu Zoom ya, kalau ada waktu aja. Ini karena saya nggak ada data untuk Anda, makanya saya akan memberikan tugasnya nggak berat, nggak tugas yang harus kerjakan harus ini begini, ini nanti di anak-anakku semuanya. Sebentar ya, karena Ibu sudah usia 58 berjalan, sudah mau pensiun ya, sebentar lagi Ibu sudah mau pensiun, jadi harus pakai kacamata ya. Dulu waktu saya masih muda ya nggak pakai kacamata kelihatan, tapi sekarang harus pakai kacamata. Maaf ya, mau saya bacakan, Anda tugasnya cuman kerjakan tugas ya. Ini tugasnya membuat autobiografi Anda, yang isinya apa? Nama ya, coba diingat atau ditulis ya, nama, terus catatannya Ibu malah nggak ada ya, nama, terus asal nama kelas, asal kelasnya kelas berapa, terus alamat ya, anak ke, pekerjaan Bapak Ibu apa, pendidikan ayah dan ibu apa, alamat lengkap, nomor HP dari Bapak atau Ibu atau Anda ya. Terus itu tadi saya katakan untuk pengembangan biar tidak kena insecure ya, harus mengembangkan hobi Anda apa ya, ditulis hobi. Kesukaan warna apa? Anda itu suka warna merah, seperti kudungnya kubur merah, pemberani ya, merah atau warnanya hijau atau kuning ya, nanti Anda sebutkan. Terus penyakit yang pernah diderita, yang kronis, enggak penyakit gateleng gitu. Kalau kronis ya ditulis nggak apa-apa, gatal karena mungkin bisa nanti berkembangnya bisa ke kanker kulit ya. Nah, ini ditulis ya. Yang berikutnya, kalau nanti anak-anak mau konsultasi dengan Ibu bisa lewat WA, nggak apa-apa. Kemarin Bu Dela sudah menerangkan ya untuk cara etika menghubungi lewat WA. Saya bisa di WA pada waktu-waktu, tapi jawabnya saya tidak harus langsung. Biasanya saya bukanya WA itu mau berangkat ya jam 8. Kalau malam ya mungkin saya sampai jam 10 gitu. Saya biasanya tak balas ya.
lewat WA yang nomor WA 087 834 916 461 itu nomor WA saya. Udah itu ya. Terus anak-anak, saya dari tugas itu tadi, oh iya, Anda sebutkan juga asal SMP-nya ya, Anda itu dari SMP mana, itu sebagai bahan pertimbangan nanti kelanjutan Anda di kelas 3 ya. Karena saya melihatnya dari identitas tadi itu saya pelajari, termasuk warna, makanya hobinya apa ya toh, terus warna apa yang Anda suka itu ada toh, itu nanti bisa Ibu lihat, Ibu perhatikan waktu Anda di kelas 3 bisa untuk pelajaran ya, untuk pertimbangan. Terus penilaian Ibu yang dinilai itu nanti dikumpulkan ya lewat buku. Anda kan sudah punya buku waktu di kelas 1 ya ta, Ibu tinggal melanjutkan saja. Bukunya jangan dibuang, bukunya yang kelas 1 yang masih tertumpuk di mejanya di sekolah diambil aja ya, nanti dilanjutkan, karena BK nggak bisa untuk dipisah-pisah. Nah, itu nanti kan bisa dipelajari sampai di kelas 3 bisa dilihat itu ya. Jadi saya minta untuk bukunya nggak usah beli buku lagi, pakai buku yang di kelas 1 itu ya. Jadi tugas itu tadi, data itu tadi, autobiografi Anda itu Anda buat Anda kumpulkan ya. Terus kenapa Ibu kok sekarang membuat autobiografi seperti itu? Karena dari keterangan Ibu tadi, dari insecure, penyakit insecure ya penyakit mental ya, penyakit jiwa diri kita, supaya Anda akan menemukan sebenarnya siapa saya sebenarnya, sopo to aku. Nah, saya adalah, nah itu loh yang Ibu biar nanti tahu itu ya anak-anakku. Terus itu tadi saya kembali lagi, saya penilaiannya ya, penilaiannya Ibu adalah 1, kedisiplinan ya. Kalau Anda disiplin mesti akan mendekati jadi orang sukses nanti. Disiplin atau tepat waktu, kerapian tulisan, jangan orek-orekan. Saya kemarin itu kakak kelasmu itu ada yang pakai tipek, di tipek itu sudah menunjukkan kepribadian yang kurang baik ya. Jangan sampai urek-urekan, itu sudah menunjukkan kejiwaan, apalagi BK itu penilaiannya di situ. Makanya saya sampaikan kejiwaan ya. Masalah terus Ibu bisanya cuma memotivasi, memberi informasi ya. BK tugasnya ya cuman tugas seperti itu, tidak berat-berat, tidak harus menghafalkan enggak ya, yang ada pada diri kita gitu ya. Kerapian tulisan juga, bahasanya jangan disingkat-singkat ya, bahasanya yang harus jelas itu ya anak-anak semuanya. Mungkin dari pertemuan Ibu untuk materinya BK untuk hari Sabtu hari ini ya, itu seperti itu. Jadi sekali lagi, hilangkan sifat-sifat yang insecure itu tadi. Kalau bisa membuka diri, nanti Anda sampaikan pada terangkan pada diri kamu siapa saya yang sebenarnya ya. Setelah kamu mengikuti materi ini, bagaimana perasaan Anda? Mungkin yang berarti aku di penyakit insecure ya jiwa, karena aku takut, malu, minder, merasa tidak nyaman, merasa selalu menyalahkan dirinya. Kok aku raiso ngono ya, kok aku ini. Apalagi di zaman ini, masa-masa pandemi ini, kalau diteruskan itu tadi imun tubuhnya turun. Nah ini bahaya, mudah terserang penyakit ya. Nah, ini ya, jangan lupa juga untuk akhir penutupan ini ya materi, jangan lupa 5M diterapkan ya. 1D, 5M 1D. Apa itu 5M? Mungkin Anda sudah tahu. 1D-nya adalah berdoa ya. Mudah-mudahan Anda selalu sehat, tugas-tugas yang lainnya pada Bapak Ibu guru dikerjakan dengan enjoy, dengan senang, dengan bahagia. Insya Allah nilainya nanti bagus, bisa melanjutkan, tahu-tahu sudah kelas 3 ya lulus ya. Ini ya, jadi dikerjakan dengan baik
ya, tugas-tugas dari Bapak Ibu guru. Terus pengumpulannya gimana Bu? Nanti ada waktunya pengumpulan, Anda bisa bersamaan dengan waktu ke sekolah. Makanya disiplin tepat waktu. Kalau bisa setelah pertemuan ini paling lambat sebulan, ya, sebulan. Materi berikutnya sudah terkumpul. Materi ini sudah terkumpul, saya kasih materi berikutnya. Semangat ya anak-anakku, semangat, semangat, semangat ya. Biar semuanya hebat. Jadi karena moto adalah SMA Muhammadiyah adalah mencetak pelajar yang berintegritas dan wawasan yang luas, ya, yang cerdas, terampil, cekatan semuanya ya. Itu aja, cukup sekian pertemuan kita pada pagi hari ini untuk materi BK. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih pada pertemuan berikutnya nanti. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.